Pagi semuanya. Ini baru 34 orang ya. Sambil menunggu silakan diisi dulu absennya ya. Baik, Pak. Oke, baik. Silakan dinyalakan ya videonya ya. Kita mulai kuliah kita pagi ini ya. Nah, sebelum kita mulai ya silakan salah satu untuk pimpin doa dulu ya. Silakan salah satu. Baik, sebelum memulai perkuliahan, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Novandri ya. Nah baik, sebelum kita masuk materi dinamika struktur ya. Nah jadi saya sedikit bercerita dulu nih. Ini mata kuliah ini ya. Dulu ya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya. Intinya sebelum saya masuk sebenarnya dinamika struktur ini memang hanya khusus gitu ya. Khusus membahas struktur atas saja. Ya, tanpa belajar tentang gempa, ya, tanpa belajar tentang dinamika tanah dan sebagainya. Nah, tapi sejak 2018 gitu ya, di TSI ya, di divisi TSI kita diskusi. Nah, kemudian mencoba untuk melihat lagi ya, meninjau ulang ya mata kuliah dinamika struktur, kemudian melakukan ya studi literatur lah dengan beberapa kampus-kampus yang ada di Indonesia, misalnya UGM, kemudian ITB, ya kemudian juga kampus-kampus lainnya. Nah, ternyata dari sana ya kita sadari bahwasanya ada satu poin penting yang ternyata miss ya di mata kuliah dinamika struktur itu adalah penyebab dinamika itu sendiri gitu ya. Nah, jadi sebelumnya ketika kakak kelas kalian 3 tahun yang lalu mungkin ya, atau 4 tahun yang lalu, ya itu belajar dinamika struktur itu tanpa pernah belajar gempa, ya. Nah, padahal sama-sama kita pahami bahwasanya ya dinamika struktur itu ya walaupun tidak semuanya diakibatkan oleh gempa, tapi hari ini ya dinamika struktur itu yang paling ditakutkan gitu ya, yang paling ya dikonsenkan itu adalah akibat gempanya. Nah, sehingga ya mulai 2018 ya saya bergabung dengan tim dosen dinamika struktur, kemudian kita mencoba untuk memasukkan ya
ya masukan atau menyisipkan ya materi-materi terkait dengan gempa ya dan juga dampaknya. Nah, dampaknya tidak hanya pada struktur tapi dampaknya juga pada di mana gempa itu berada, yaitu adalah pada tanahnya sendiri. Nah, ini yang dicoba gitu ya di mata kuliah ini. Nah, sehingga ya mau tidak mau materi yang terkait dengan struktur atas ya akan berkurang. Ya mungkin kalian sudah merasakan gitu ya, akan sangat berkurang sekali yang biasanya terkait dengan struktur atas itu selama 1 semester, ini mau tidak mau hanya dibahas selama setengah semester saja. Nah, karena setengah semesternya kita akan kembali melihat ya bagaimana gempa ya, kemudian nanti kita juga akan melihat ya beberapa kasus ya khususnya bencana gitu ya yang terjadi sebagai dampak ya akibat adanya gempa. Nah, sehingga nanti materi kita ya di sini beberapa pertemuan kita akan membahas gempa. Nah, kemudian nanti kalian juga di praktikum ya akan saya minta untuk membedah peta gempa terbaru ya peta gempa kita sehingga kita memiliki pemahaman ya terkait dengan bagaimana sih mekanisme ya gempa di Indonesia dan bagaimana sih cara para ahli gempa Indonesia itu dalam menyusun ya, dan merumuskan ya peta gempanya. Nah, kalau selama ini ya ketika kakak kelas kalian misalnya belajar tentang SDOF, MDOF ya dan sebagainya. Nah, ketika misalnya ada yang mengambil tugas akhirnya tentang gempa ya tentang struktur analisis dinamik dan sebagainya, nah mereka selalu mengalami kesulitan ketika ditanya terkait dengan gempanya. Nah, padahal mau tidak mau gitu ya ketika kita mengambil topik penelitian ya terkait dengan MDOF, SDOF ataupun analisis dinamik dan sejenisnya, mau tidak mau ya kita harus duduk dulu ya konsep tentang gempanya dan bagaimana pengaruh gempa gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar menggunakan lokasinya di mana, terus titik daerahnya termasuk gempa berapa, ya wilayah gempa berapa. Ya tidak hanya sekedar itu gitu ya. Nah, tapi kita juga nanti harus melihat bagaimana proses-proses atau mekanisme itu terjadi. Nah, dan ternyata perubahan yang kita lakukan ya di mata kuliah dinamika struktur ini, alhamdulillah gitu ya, untuk kurikulum 2020 itu lebih disempurnakan lagi. Nah, kalau nanti kalian lihat ya kurikulum 2020 ya yang baru berlaku ya untuk adik kelas kalian angkatan 57, itu mata kuliah dinamika struktur itu sudah tidak ada. Ya, nah, kuliah dinamika struktur ini sudah diganti ya namanya menjadi teknik gempa dan dinamika struktur. Ya, jadi memang kita state ya gempanya di situ ya karena memang poin utamanya adalah gempa dulu gitu ya. Nah, memang di beberapa kampus lain memang ini menjadi dua mata kuliah yang berbeda gitu ya. Nah, ada teknik gempa, kemudian ada juga dinamika strukturnya. Nah, tapi di sini ya karena keterbatasan kita ya karena memang kalian di tahun pertama ada di PPKU, kemudian dengan kondisi kita yang memiliki 4 divisi, otomatis akan ada beberapa perbedaan ya jumlah SKS untuk setiap mata kuliahnya. Nah, sehingga ini perlu kita pahami bersama ya. Ketika kalian nanti belajar gempa, ya kita tidak akan masuk terlalu jauh tentang gempanya ya. Tapi kita setidaknya ya sebagai lulusan teknik sipil ketika kalian keluar dari teknik sipil, kalian pahamlah ya bagaimana itu gempa, apa itu satuan-satuan gempa, bagaimana cara mengukur gempa dan apa sih yang dimaksud dengan 5 skala Richter, 6 skala Richter gitu ya. Karena saya juga pernah itu mencoba ya bertanya ya misalnya gempa nih terjadi di Bogor gitu ya. Gempa terjadi di Bogor terus dikeluarkan oleh BMKG atau instansi yang terkait skala kekuatan atau magnitudenya 5 skala Richter. Nah, kemudian hari ini gempa misalnya 5 skala Richter. Nah, tahun lalu atau bulan lalu itu juga ada gempa yang katanya juga 5 skala Richter. Nah, tapi kok rasanya kok beda gitu ya. Nah, kok 5 skala Richter yang kemarin kok dengan 5 skala Richter yang hari ini kok berbeda gitu ya. Nah, ini terkadang seringkali menjadi pertanyaan di masyarakat kita. Nah, kok sama-sama 5 kok bisa berbeda? Nah, nanti harapannya ya tugas kalian lah ya untuk menjelaskan kenapa
ya dengan skala yang sama, dengan angka yang sama, kok gempanya kerasanya berbeda-beda. Efeknya juga berbeda-beda. Jadi kadang-kadang kita melihat ada diskusi-diskusi yang kadang-kadang ya lucu juga gitu ya. Nah, dulu katanya gitu ya, gempa di Aceh 8,7 udah runtuh gitu ya. Nah, kemudian di Jogja 6,0 saja itu Bantul udah rata sama tanah gitu ya. Nah, sementara di Padang katanya gitu ya, di Padang ya 6,0, 7,0 mah biasa aja gitu ya. Nah, ini kadang-kadang suatu pemahaman yang secara apa ya, secara logika atau secara umum mungkin tidak dipahami itu salah gitu loh. Tapi secara konsep itu sangat salah gitu ya. Ya ketika membandingkan dua skala gitu ya. 6 skala Richter di Bantul itu meruntuh meluluh lantakan Bantul gitu ya. 6 skala Richter di Padang ya nggak kerasa gitu ya. Nah kadang-kadang kembalilah muncullah di situ apa ya, penafsiran-penafsiran yang berbeda. Oh ya 6 skala Richter di Bantul di di Bantul kan bangunannya bagus jelek-jelek, di Padang kan bangunannya bagus-bagus. Nah, akhirnya muncullah penafsiran-penafsiran yang seperti itu gitu loh, ya, yang secara teoritis sangat menyesatkan. Nah, inilah yang terkadang masih terjadi di masyarakat kita gitu ya. Nah, ini juga yang ya apalagi bohnya gempa hari ini gitu ya. Ya tapi tetap saja ya ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita pahami gitu ya. Alhamdulillah nih ya beberapa bulan terakhir kita sudah tidak mendengar lagi ya gempa yang eh, begitu menghebohkan untuk gempa yang dengan kekuatan yang cukup besar gitu ya. Nah, itu saya juga kaget gitu ya pada saat gempa ya, bulan apa ya, saya lupa. Itunya ya ketika kita lagi makan gitu ya, kemudian orang pada berhamburan keluar gitu. Nah, saya waktu itu ya cuma ya sebagai apa ya, sebagai orang yang bisa dibilang pengalaman dengan gempa gitu ya, karena saya dari Padang ya, kalau yang dari Padang saya rasa apalagi dari kota Padang gitu ya, itu sangat berpengalaman dengan gempa gitu ya. Jadi kalau digoncang-goncang ya sekedar goyang-goyang dikit lah, ya udahlah kita mah biarin aja lah gitu ya. Nah, tapi bagi yang mungkin tidak terbiasa atau tidak terlalu sering ya, mungkin bisa shock dan sebagainya. Ya, nah begitu juga 2012 ya, 2012, 2013 itu ada gempa, ada gunung meletus ya, gunung kelut ya, 2013 atau 2014 ya, 2014. Ya gunung gunung kelut meletus ya, waktu itu saya di Yogyakarta dan lumayan kencang sekali ya kerasanya ya di Jogja. Itu saya masih ingat ketika ibu kos saya itu berhamburan kemudian ngetokin satu persatu kamar anak kosnya gitu ya, untuk disuruh keluar dan sebagainya. Nah, ketika saya merasakan gempa itu dan ya sudah saya biarkan saja gitu. Sementara yang lain itu berhamburan keluar, kemudian ketika ibu kos sudah teriak-teriak, kemudian saya keluar, "Ada apa? Ada gempa, kenapa kamu nggak keluar?" Ya, saya dengan entengnya waktu itu ya, bukan sok-sokan gitu ya, tapi dengan entengnya menjawab, "Kalau gempa seperti ini mah Bu, cukup di dalam saja. Kita ngapain keluar? Nggak bakalan bisa ngeruntuhin bangunan kok." Gitu ya. Ya, jadi ada pemahaman-pemahaman seperti itu yang kita harus pahami. Ya walaupun ya kita tetap waspada gitu. Ketika gempanya mulai membesar ya tetap saja kita harus menyelamatkan diri. Tapi ada titik-titik tertentu di mana kita merasa kita tidak perlu panik gitu ya. Kita tidak perlu panik dan ada kalanya juga nih kita harus percaya. Nah, tapi ini yang agak sulit tuh kalau di Indonesia ya. Kita harus percaya dengan bangunan kita. Nah, ini juga yang dulu sempat menjadi berhamburan keluar gitu ya. Ya untungnya tidak termasuk saya gitu ya. Itu berhamburan keluar ketika ada gempa. Nah, itu pada di apa ya? Orang-orang Jepang tuh kok pada aneh gitu ya ngelihatnya. Ini kok orang-orang pada berhamburan keluar lari dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu mereka hanya menjelaskan begini, "Kami percaya dengan bangunan kami," gitu ya. Kami percaya kalau bangunan ini didesain, bahkan dengan kalian lari itu akan berisiko berisiko lebih tinggi untuk terjadinya kecelakaan dibandingkan kalau kalian bertahan di sini. Nah, tapi ya tadi kembali kalau kita di rumah kita ada yang yakin nggak gitu ya? Ketika ada gempa ada nggak yang yakin udah bertahan aja di rumah gitu ya?
Nah, saya yakin sulit sekali ya, sangat sulit sekali kita bisa meyakini bahwa bangunan kita aman-aman saja gitu ya ketika ada gempa. Nah, tapi terlepas dari itu semua gitu ya, memang ya sekarang mungkin kalian juga sudah tahu sangat banyak sekali ya apa namanya pedoman ataupun petunjuk ya atau flyer-flyer yang bersebaran bagaimana cara kita mengantisipasi gempa, bagaimana kita lari dari keadaan gempa. Ya, tapi tetap saja itu hanyalah sebuah teoritis. Itu hanya sebuah teori, ya. Tetap bagaimana apapun keputusannya, ya, bagaimana keputusan kalian pada saat gempa itu murni ya berdasarkan apa yang kalian pahami, apa yang kalian ketahui dan apa yang kalian alami. Ya, jadi kita tidak bisa kalau ada gempa udah katanya BNPB kalau ada gempa berlindunglah di bawah meja. Ya nggak bisa juga kalau bangunannya mau runtuh. Yang percuma saja kalian berlindung di bawah meja kalau bangunannya runtuh gitu ya. Nah, atau kata BNPB kalau ada gempa, ayo cepat-cepat cari pintu keluar. Ya percuma saja kalau kalian cari pintu keluar kalau orangnya banyak. Ya bisa-bisa pada meninggal di situ. Ya. Nah, jadi kembali. Nah, ini juga yang menjadi satu catatan penting ya ketika gempa 2009 ya. Ya mungkin ada di sini juga mungkin yang seperti saya ya saksi hidup ya gempa 2009 di Padang ya lebih dari 1.000 orang meninggal dunia ya dan pada saat itu memang ada dua ya berdasarkan kajian yang ada ya ada dua penyebab meninggal ya korban ya banyaknya korban jiwa itu ada dua penyebab utamanya. Yang pertama gempanya sendiri ya karena memang gempanya sangat besar sekali ya 8,7 ya skala Richter. Nah, kemudian ada yang kedua yang ini mungkin tidak ada urusannya dengan gempa. Itu adalah kecelakaan. Ya, jadi ketika ada gempa orang-orang berlarian, akhirnya ada yang panik dan sebagainya ditabrak ya, tabrak sepeda motor, tabrak mobil dan tidak sedikit yang meninggal ya akibat eh, apa namanya akibat kecelakaan tadi, akibat kepanikan tadi, atau akibat respon kita ya dalam menghadapi gempa itu sendiri. Nah, hal seperti inilah yang seringkali perlu kita pahami. Hal-hal seperti inilah yang terkadang ya kalian ya sebagai ya lulusan teknik sipil gitu ya perlu nih, ini punya tanggung jawab moral gitu ya untuk meluruskan, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat ya seperti apa sih gempa itu dan seperti apa sih dampak-dampak gempa. Nah, hal ini juga mungkin apa ya, sering juga terjadi ya ketika 2004 ya di Aceh, ya kebetulan kampung saya walaupun tidak terlalu dekat dengan Aceh tapi kita juga merasakan imbasnya. Ya, rumah saya tenggelam hampir 1 meter ya akibat luapan dari tsunami Acehnya ya. Nah, di situ kita juga memiliki suatu apa ya, pemahaman bahwasanya ketika terjadi tsunami ya akibat gempa itu kita malahan waktu itu ya saya masih SMP ya waktu itu kita ya orang-orang kampung sana itu dengan santainya pergi ke pantai ya kemudian mendengarkan riuhan ombak air naik kemudian kita berlarian ya sambil ketawa gitu ya sambil ketawa lari ada ombak gitu lari kemudian pas airnya turun lagi kita ke pantai lagi gitu ya ngeliatin ombaknya datangnya kapan lagi gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang apa namanya butuh edukasi gitu ya. Nah, walaupun waktu itu ya untung saja gitu ya untung saja karena daerah kita dilingkup oleh 9 buah pulau gitu ya. Nah, jadi lokasinya cukup aman. Jadi ketika ombaknya datang itu hanya sekedar apa ya? Luapan saja. Jadi bukan seperti yang tsunami pada umumnya yang masih dengan kecepatan yang sangat tinggi gitu ya. Nah, tapi tetap saja itu lumayan membuat macam banjir bandang dan sebagainya. Nah, tapi hal-hal seperti inilah yang nanti perlu kita pahami. Ya, saya berharap nih output dari setengah semester ya dinamika struktur ini kita memiliki suatu pemahaman dasar. Ya, saya tidak mengharapkan pemahaman yang expert sebenarnya karena memang pertemuannya sangat terbatas sekali ya cuma 7 atau 6 pertemuan saja dan ini kita harus membahas mulai dari gempa dan dampak-dampaknya. Ya, jadi nanti mohon kerjasama semuanya ya bagaimana kita melihat kasus-kasus gempa yang ada di Indonesia dan juga nanti kita akan mencoba untuk menyoroti ya seperti apa tindakan pemerintah kita ya dalam menanggulangi gempa yang ada hari ini. Ya apakah hanya sebatas menanggulangi setelah gempa atau apakah kita punya ya suatu sistem yang bisa mencegah ya korban apa banyaknya ya korban jiwa yang diakibatkan oleh gempa karena memang ya gempa menjadi sosok yang
masih menakutkan ya bagi masyarakat Indonesia sampai hari ini ya, karena memang begitu besar ya korban yang telah ditimbulkan ya akibat adanya gempa di Indonesia beberapa tahun terakhir gitu ya. Dan yang terakhir kemarin di tsunami sih ya, tsunami akibat luapan Gunung Anak Krakatau ya yang di Banten, itu juga sebenarnya juga salah satu dampak ya dari dinamika walaupun itu bukan dari gempanya. Nah mungkin seperti itu ya, sekedar pengantar dari saya. Ada pertanyaan nggak atau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Saya izin 5 menit dulu ya, ke toilet sebentar. Silahkan diskusi dulu ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada? Lanjut. Oke. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Nah, ini kalian praktikumnya kapan ya? Beda-beda, Pak. Ada P1? P2 soalnya. P1 kapan? P1 besok, Pak. Besok sore ya? Jam 1. P1 ya? Oke, berarti ya P1 besok ya. Oke. Kalau untuk yang P2? Rabu, Pak. Rabu ya. Oke. Nah, begini, saya sih berencana semoga kalian ada kuliah jam berapa lagi setelah ini? Jam 10, Pak. Jam 10 ya. Ini kan harusnya selesainya jam 9.40 ya. Nanti kalau misalnya waktunya tidak cukup, kalau waktunya masih ada, saya ingin menjelaskan terkait dengan praktikum sebenarnya. Jadi kita nggak usah masuk lagi di minggu ini praktikumnya, karena memang pertemuan pertama praktikum itu lebih pada penjelasan tugas kalian ya, karena kan di praktikum nanti kalian presentasi aja tuh ya tugas kalian. Nah kemudian nanti kita baru mulai presentasinya minggu depan, karena memang minggu ini ya tahu ya di SIL masih ada kegiatan juga di summer course. Saya juga nggak tahu tuh, ternyata tadi pagi saya mendapatkan surat, ternyata kalian semua diwajibkan ya. Dapat edarannya nggak?
Belum, Pak. Belum ya? Pak. Saya juga Belum, kaget Pak. tadi pagi Belum, ngelihat. Pak. Belum ya? Saya baru tadi pagi juga dapat edarannya lah kok wajib. Awalnya kan hanya beberapa saja yang memang yang mendaftar, yang diizinkan gitu ya. Nah, tapi kok edarannya wajib, tapi nggak tahu nih apakah itu tadi pagi banyak yang protes, apakah itu akan diubah lagi atau tidak gitu ya. Tapi kita antisipasi saja. Nah, kebetulan juga beberapa saya juga terlibat beberapa hari di dalam kegiatan itu, jadi nanti kita sambung saja dengan praktikum karena memang praktikum pertemuan pertama tidak terlalu panjang ya, jadi minggu ini kita tidak usah masuk dulu di praktikum ya, tapi kita tambahkan di teori saja, di kuliah saja hingga kita bisa mulai presentasinya atau praktikumnya di minggu depan gitu ya. Nah, untuk pertemuan oke, saya lupa lagi bahas yang kemarin ya. Bentar. Nah, kemarin ya pertemuan ke-8 ya, sebenarnya untuk dinamika struktur itu sangat baik sekali saya rasa ya, untuk dinamika struktur karena memang kebetulan sekali gitu ya, kebetulan sekali topik kita itu di international seminar kita ya, international conference kita itu adalah robust infrastructure resilient ya, natural disaster, artinya memang suatu ketahanan struktur gitu ya. Nah, untuk mitigasi bencana. Nah, kebetulan sekali kebanyakan dari topik itu adalah topik yang akan kita bahas sesungguhnya di mata kuliah ini. Ya, salah satunya misalnya kemarin dari invited speaker kita ada dari Prof. Hidayat Suhara gitu ya. Nah, itu adalah terkait dengan likuifaksi. Nanti ya, apa yang beliau jelaskan itu kurang lebih hampir semuanya itu adalah hasil penelitian laboratoriumnya ya. Nah, di sana nanti nanti saya akan mencoba mengulas lebih dalam lagi ya di pertemuan terkait dengan topik likuifaksi ya dan juga mitigasinya. Nah, tapi setidaknya kemarin kalian sudah memiliki gambaran umum ya terkait dengan bagaimana perkembangan mitigasi likuifaksi hari ini yang menggunakan IMCP atau sejenisnya gitu ya, atau kalsit dan sejenisnya. Nah, kemudian kemarin juga kalian sudah juga mengikuti kuliah invited speaker dari Prof. Penung ya dari Thailand. Nah, itu juga saya rasa sangat bagus sekali ya terkait dengan bagaimana gempa di Asia gitu ya, dan bagaimana cara-cara kita mereduksi dan mengantisipasi gempanya. Nah, kemudian juga kemarin salah satunya kalian juga ada yang mengikuti ya kalau dari SIL mungkin ada Devian gitu ya. Kemudian kalau yang dari beberapa penelitian dari UI juga gitu ya terkait dengan bagaimana menganalisis likuifaksi, baik itu dari gradasi, kemudian dari SPT ya dan sebagainya. Nah, itu semua sesungguhnya akan kita bahas ya pada mata kuliah ini ya, nantinya pelan-pelan kita bahas, tapi mungkin tidak akan sedetail yang mereka paparkan kemarin. Tapi setidaknya nanti kalian akan mendapatkan materi-materi seperti itu. Nah, ini yang menurut saya sangat baik sekali untuk dinamika struktur, dan saya juga sudah mengecek ya tugas-tugas kalian, walaupun tidak semuanya ya secara random sudah saya cek walaupun belum dinilai gitu ya. Nah, tapi saya sudah sangat senang sekali ya, walaupun ya ternyata sepertinya tidak semuanya mengirimkan ya. Di K1 kemarin ada yang 37 ya, 37 terus ada berapa gitu ya. Nah, pokoknya ada yang ini, tapi nanti rekapannya akan saya sampaikan mungkin di minggu depan ya, siapa yang belum mengirimkan dan bisa diklarifikasi ya, siapa tahu takutnya belum masuk dan sebagainya ya, seperti itu. Tapi secara umum tugas-tugasnya sudah disampaikan dengan sangat baik. Nah, sebelum kita mulai lagi nih, nah kira-kira kalau dari yang kemarin ada yang ingin ditanyakan nggak? Dari apa yang kalian dapatkan dari ISCEE 2020? Atau sudah lupa? Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Masih agak bingung sih Pak, terutama yang bagian likuifaksi itu ada yang menggunakan beban siklik itu dan pemodelan terhadap gempa itu seperti apa Pak? Wah, oke. Nah, itu pertanyaan paling menarik gitu. Oke, ada lagi nggak yang lain? Nanti saya jawab sekalian deh. Oke, satu aja dulu ya. Nah, kita jawab dulu ya beban siklik. Walaupun nanti akan saya jelaskan lebih detail sih di materi likuifaksi, tapi secara umum nih. Jadi pengujian tanah mungkin yang paling kalian kenal kan geser langsung ya, karena mungkin kalian pernah menggunakan gitu ya. Pernah pakai geser langsung ya? Kelas ini dapat ya, bukan kelas praktikum COVID, bukan ya?
Ya praktikumnya cuma lewat video gitu ya, bukan ya? Tapi kelas ini alhamdulillah bisa praktikum ya. Jadi mungkin kalian sangat familiar ya dengan apa namanya, dengan salah satu pengujian yang paling umum yaitu geser langsung. Nah, di luar sana ya sebenarnya geser langsung itu tidak terlalu populer. Yang populer itu adalah triaksial gitu ya. Nah, triaksial, nah mungkin kalian juga dapatkan materinya ya di Mekan ya. Triaksial itu kan kita punya ada sigma 1, ada sigma 2, kemudian ada sigma 3. Nah, sigma 2 dan sigma 3 itu berasal dari sekelilingnya ya, sigma 3-nya terutama berasal dari air ya, tegangan selnya. Nah, sigma 1-nya itu adalah berasal dari tekanan di atasnya. Nah, ketika kita melakukan uji triaksial ya, sigma 1 itu kan diberikan, ditekan ya pelan-pelan ya. Pelan-pelan sampai bangunannya runtuh kan gitu. Sampai sampelnya runtuh gitu ya. Nah, ini berbeda ketika kita menggunakan beban siklik. Nah, beban siklik itu dimodelkan seperti halnya gempa. Jadi dia ada amplitudonya. Jadi ketika diberikan beban, nah kemudian nanti bebannya berdinamis ya. Bebannya berupa beban dinamis. Nah, ini akan dihitung ya berapa siklik yang akan kita gunakan. Jadi misalnya gempanya, nah ini ada hitung-hitungannya. Gempanya misalnya 8 skala Richter. Nah, 8 skala Richter itu frekuensinya berapa? Nah, mungkin nanti yang sudah mengerjakan mungkin di perancangan bangunan mungkin sudah sedikit nyambung nih. Ya, nanti itu berapa, frekuensinya berapa. Nah, kemudian durasinya berapa? Nah, hubungan antara durasi dan frekuensi itu bisa dimodelkan. Nah, ketika kita mau durasinya panjang, ya, maka frekuensinya kecil. Tapi kalau kita mau frekuensinya tinggi, nah, maka waktunya singkat. Nah, biasanya kalau dalam di laboratorium, kita akan modelkan. Nah, kita modelkan mana yang paling kritis. Nah kemudian ketika kita modelkan, baru kita inputkan ke dalam alatnya. Nah, nanti alatnya itu akan mentransfer beban seperti yang kita inputkan. Nah, jadi misalnya bebannya awalnya kecil, kemudian besar, kemudian kecil lagi, kemudian besar lagi, dan sebagainya, sampai dia berapa gelombang ya. Jadi kalau mainnya siklik itu mainnya gelombang ya. Nah, sampai nanti dia akan runtuh. Jadi akan didapat nanti grafiknya itu, kalau grafik triaksial kan cuma sekali gini ya. Cuma gini sekali. Nah, kalau itu enggak, gini, balik, maju, balik, jadi kayak coret-coret lingkaran-lingkaran tuh. Jadi nyoret-nyoret terus dia tuh. Nah, nanti dari situ, ya dari sekian kali cyclic itu sampai bebannya runtuh, ya kita akan bisa mendapatkan parameter dinamis tanahnya. Nah, itu yang berbeda gitu dibandingkan dengan sikliknya. Jadi kalau tidak ada, artinya cuma loading saja. Ini loading, unloading, loading, unloading, loading, unloading. Jadi terus sampai berapa kali siklik yang kita rencanakan. Nah, kurang lebih seperti itu, Lutfi ya. Nah, kemudian bagaimana pemodelannya? Nah, ini yang menarik ya. Jadi ada alat ya. Ada pemodelannya. Nah, pemodelan ini yang lumayan menarik nih. Jadi ada nama alat itu centrifuge ya, centrifuge cyclic ya. Nah, jadi alat ini kalau kita di lapangan itu biasanya kan gravitasi kan nggak kita modelkan, ya kan? Ya kita hanya memodelkan ukurannya saja. Itu pun hanya sesuai dengan sampel alat kita. Nah, kalau di centrifuge itu ya, di alatnya besar, kalau di yang pernah saya lihat itu di Ehime University itu alatnya besarnya itu satu ruangannya lab struktur. Ya, itu alatnya sebesar satu lab struktur. Itu adalah alat terkecil di dunia. Dan saya pernah mendapat cerita dan juga melihat gambar dan videonya itu di Tokyo. Nah, di Tokyo ada alatnya ya. Satu alatnya itu mungkin kurang lebih ya 1 wing seal ya, atau malah lebih. Ya, alatnya. Ya, jadi kita bisa masuk di dalamnya ya, dan di dalam itu dimodelkan gravitasi bumi. Ya, jadi ketika kita ada di dalamnya, berat kita akan berbeda dengan berat kita di luar. Ya, karena memang alatnya memang sudah mengatur di alatnya itu sudah dimodelkan gravitasi seperti gravitasi bumi. Nah, sehingga harapannya ketika kita masukkan sampel itu bukan lagi sampel model, tapi sampel itu memiliki parameter yang benar-benar seperti parameter realnya di lapangan.
Kalau biasanya kita kan ngambil sampel nih di tanah, ambil, oh diwakili kan gitu ya. Kita anggap mewakili. Nah, kemudian nanti gravitasinya kita abaikan, ya kita anggap 10 gitu ya, nanti kita hitung. Nah, kalau kita menggunakan sentrifuge itu enggak, semuanya dinolkan saja. Ya berapa adanya segitu. Karena semua parameter-parameter yang kita asumsikan itu sudah ada di alatnya. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung persamaan-persamaan yang tadinya kita asumsikan. Misalnya contohnya menghitung berat jenisnya. Nah, itu sudah langsung kita berapa angka di situ, itulah yang langsung akan kita gunakan beserta dengan satuan-satuan yang sudah muncul di alatnya. Jadi mereka punya ruangan khusus. Nah, kemudian di dalamnya ada alatnya sebenarnya tidak besar, tapi ruangan untuk pemodelannya itu yang lumayan besar dan alat itu berputar ya. Jadi dia mutar ya sampai nanti waktu pengujiannya selesai. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ketika alatnya mutar, ya semuanya harus keluar tuh. Jadi nggak boleh ada di ruangan. Ya, karena memang putarannya sangat inilah ya memang lumayan keras gitu ya. Mungkin seperti itu. Ya, kalau bagaimana hasilnya nanti mungkin di likuifaksi itu akan kita. Kalau nggak ada kita masuk ke materi deh ya. Saya Pak. Nah. Oh ya silakan. Silakan Rijal. Mau tanya tentang presentasinya ini Pak, Profesor Penang itu Pak. Oke, ya silakan. Kan dia mengevaluasi tentang gedung-gedung di Asia gitu ya Pak, gedung-gedung komersial di Asia. Kalau di lantai 1 itu dia kosong di bagian apa tuh namanya Pak, bagian tengahnya gitu ya Pak. Jadi kalau di komponen struktural Pak, kan yang kita ketahui selama kita mempelajari tentang bangunan tuh bata itu nggak masuk komponen struktural Pak, tapi balok dan kolom yang jadi komponen struktural. Itu gimana ya Pak? Oke, baik. Nah sebenarnya begini ya, untuk pemodelan. Nah kita kembali ya, prinsip dari pemodelan. Nah pemodelan itu adalah mencari kondisi paling kritis. Itu poin utamanya. Ya, jadi selama ini yang kita lakukan, misalnya contohnya nih, saya bawa contoh yang sederhana lah. Ketika kalian menggunakan parameter kohesi, itu kalian akan seringkali dihadapkan pada kohesi efektif atau C absen. Nah, artinya apa? Padahal ada C loh ya. C itu ada dari C biasa sampai C absen. Nah, kenapa kita pakai C absen? Karena C absen itu adalah kondisi kritis. Kondisi kritisnya adalah kondisi di mana sampel kita atau model kita memiliki parameter terlemah. Nah, begitu juga pada gempa. Ya, pemodelan yang dilakukan, ya saya yakin Prof Penang itu tidak hanya memodelkan batanya sebagai struktur dari awal. Tapi beliau punya berbagai macam model dan ternyata yang paling kritis adalah ketika kita mendekati sesuatu akan alangkah lebih baiknya ketika kita memodelkan pada kondisi kritis. Karena apa? Karena ketika misalnya nih kondisi kritisnya kekuatan kita kekuatan kita ada kalau misalnya habis makan kekuatan kita misal 100. Tapi kalau belum makan kekuatannya cuma 50. Nah, ketika kamu ya dihadapkan untuk mengangkat suatu barang, nah kamu akan pilih kekuatan yang mana? Yang 100 apa 50? Nah, kita pasti bermain aman dengan kekuatan kita yang cuma 50. Karena kondisi kita nggak selalu habis makan, kan gitu. Nah, seperti itulah kondisinya ya, logika yang bisa ilustrasi yang bisa kita ambil juga pada gedung. Nah, itu kenapa juga kita menggunakan faktor aman biasanya. Ya, pada gedung mungkin jauh lebih spesifik dibandingkan pada tanah. Nah, pada gedung itu kita kenal dengan pembebanan ya 1,2, 1,4 dan sebagainya. Itu adalah angka-angka aman yang digunakan untuk mereduksi kekuatan yang dimiliki sesungguhnya. Nah, dan salah satunya yang didapatkan oleh Prof Penang kemarin ya itu adalah memodelkan bata itu sebagai komponen
struktur. Tapi lantai 1 ya, di PBK kita sampaikan ada bata ringan. Ya. Nah, saya selalu menyampaikan, saya nggak tahu di kelas ini saya sampaikan itu tidak, tapi di kelas yang kemarin saya masih ingat, itu selalu saya tekankan, kenapa ya kapan bata itu lebih bagus daripada bata ringan? Ya, bata itu akan jauh lebih bagus dari bata ringan untuk rumah-rumah yang berlantai sedikit. Artinya cuma lantai 1, lantai 2, ya. Karena apa? Karena bebannya lebih dominan adalah beban ke bawah. Ya, asal tanahnya kuat, maka bangunannya akan kuat. Nah, berbeda ketika bangunannya berlantai tinggi. Ada gaya angin yang akan ditahan yang merupakan salah satu bentuk gaya dinamis, ya, beban dinamis. Nah, disitulah butuhnya bata yang ringan. Ya, sehingga ketika ada beban angin transfer ke bawahnya ya itu tidak terlalu besar. Karena nanti bagaimana berapapun gayanya itu tetap akan dikalikan dengan W-nya atau berat materialnya. Sehingga semakin berat materialnya, beban yang ditahan ke bawah itu akan semakin besar. Nah, walaupun secara kekuatan individual misalnya sendiri gitu ya, bata ringan jauh lebih lemah dibandingkan bata biasa. Ya, tapi untuk beban-beban angin, untuk beban-beban dinamis, apalagi untuk bangunan yang tinggi, terlebih untuk transfer bebannya, maka bata ringan itu lebih memiliki beban yang ditahan, yang disalurkan ke bawah pada bata ringan itu lebih kecil dibandingkan bata biasa karena berat per meternya, ya. Prinsipnya seperti itu sebenarnya. Nah, itu kenapa dalam pemodelan gempa ya sebenarnya satu komponen struktur itu harus dimodelkan. Nah, itu juga kenapa dulu ya ketika gempa 2009 tuh ya. Nah, kita sering kali tuh melihat, mungkin banyak sekali tuh ya, yang melihat ada gedung kemudian retak di tengah-tengahnya, silang tuh di tengah-tengah batanya ada tanda silang. Ya, nah itu adalah kegagalan struktur, bukan kegagalan bata. Ya, kegagalan bata gimana? Kalau ada kegagalan bata itu contohnya ya, ketika gempa batanya lepas, itu kegagalan bata. Tapi ketika gempa menyebabkan batanya berbentuk silang, maka itu adalah kegagalan struktur. Ya, nanti kalau membahas gempa sebenarnya ya komponen struktur tadi itu lebih kepada dinamik statik. Statik kita selalu bata karena kita cuma lihat beban dari atas ya. Beban dari atas ditransfer ke bawah. Ya, itu adalah beban statik. Nah, tapi ketika kita bermain dengan gempa, apapun yang dihadang oleh angin, apapun yang terkena efek gempa itu tidak. Ini konsepnya berbeda ya. Oke, ada lagi? Kita lanjut ya. Kita lanjut materinya. Materinya kan sudah dipelajari ya. Jadi saya sudah dipelajari kan? Di LMS-nya sudah ya. Nah, saya tidak akan ngulas panjang-panjang loh ya. Yang cuma hafalan saya lewat-lewatkan saja. Makanya saya lebih suka dengan kalian masuk dengan saya selain praktikum apa sih? Cuma praktikum doang yang sebelumnya ya. Berarti di semester 3 itu. Jadi kuliahnya memang seperti itu. Jadi kuliah kita kalian belajar sendiri ya di LMS-nya, kemudian kita di Zoom-nya nanti lebih kepada diskusi-diskusi seperti ini. Ya, supaya lebih terbuka. Jadi kalau materi kan bisa dibaca sendiri ya. Nanti kita akan banyak habiskan waktu kita untuk diskusi, ya termasuk diskusi tentang materi kalau kalian memang belum paham dengan materi yang diberikan. Jadi nanti silahkan baca untuk minggu depan ya, seperti itu. Silahkan dibaca materinya. Nanti kita akan lebih banyak diskusi-diskusi saja. Karena katanya sih anak-anak milenial sekarang kan nggak mau lagi mendengarkan PowerPoint yang sudah bisa mereka baca sendiri gitu ya. Nah, jadi kita mencoba untuk mengikuti itu gitu ya. Nah, tapi untuk mengantisipasi mau tidak mau tetap saya keluarkan juga nih PPT-nya ya. Karena saya yakin masih ada aja nih yang belum baca. Yang belum baca siapa? Ya, oke, mulai minggu depan nanti dicoba seperti itu ya. Jadi nanti di-download kemudian dibaca, walaupun mungkin bacanya nggak usah di serius-serius amat gitu ya. Tapi intinya tahu materi apa yang akan kita bahas hari ini. Ya kemudian ketika kita diskusi seperti ini akan lebih nyambung. Ya syukur-syukur kalian bisa membaca dengan sangat ini ya, artinya memahami dengan sangat baik sehingga diskusi-diskusi seperti ini akan jauh lebih bermanfaat. Karena kalau hanya menyampaikan PPT-nya saja ya dari tahun
tahun nggak ada perubahan, sama saja palingan cuma update yang berbeda di kali sebenarnya ya. Sangat sederhana materi kita hari ini, jadi tidak perlu berat-berat nih kalau untuk gempa. Kalau gempa ini bagi saya ya mata kuliah teknik gempa. Saya dulu mendapatkan satu mata kuliah teknik gempa di S1. Kemudian ada mata kuliah dinamika struktur, analisis dinamika tanah ya di S2. Nah, dua mata kuliah ini adalah mata kuliah paling berat menurut saya ya, karena memang ada ya, tidak hanya tentang berapa besarnya gempa itu di mana, alatnya seperti apa. Nah, ini yang dulunya tidak bisa terjangkau oleh otak kita gitu. Tapi hari ini kalian dengan gampang mencari informasi tentang itu. Ya, jadi ketika misal skala Richter ya di Google sangat banyak sekali penjelasan detail bahkan videonya dan sebagainya, cara mengukur gempa itu sudah ada. Jadi nanti silakan ditambah, diperkaya materi materi-materi itu ya. Kalau sekarang ada notifikasi gempa ya. Kalau di Jepang itu kalau setiap gempa itu HP kalian mati asal baterainya ada. Nah, itu HP-nya akan hidup tuh. Ya. Ketika gempa itu yang penting baterainya ada, walaupun HP-nya mati, ya, itu akan hidup sendiri itu HP-nya. Ya, itu seperti sama halnya seperti alarm. Ya, jadi dia akan hidup sendiri. Nah, jadi hidup tahu-tahu nyala tuh. Kemudian HP ini. Yang penting kartunya ada ya, baterainya ada, itu akan nyala. Ya. Pulsanya ada gitu ya. Nah, baik. Nah, jadi dinamika struktur ya. Topik kita adalah beban dinamis tanah ya dan gempa ya. Nanti ini pengantar saja dulu ya. Nah, ini mungkin juga sudah dijelaskan oleh Pak Fauzan ya. Jadi kondisi statis itu ya biasanya kita cuma tahu yang namanya gaya luar, kemudian reaksi tumpuan, nah kemudian ada gaya dalam. Nah, saya rasa kalian sudah khatam lah kalau hanya untuk menghitung gaya dalam, gaya luar ya. Itu udah nggak perlu dijelaskan lah ya. Kemudian deformasi yang terjadi gitu ya. Nah, tapi ya di alam itu kan beban nggak hanya statik ya, tapi juga dinamik. Nah, bahkan hampir nggak ada. Ya bisa dibilang nggak ada itu beban statik, yang ada itu beban dinamis. Nah, tapi kenapa kita selalu belajarnya statik? Karena statik lebih mudah. Ya, kalau dinamis itu ya yang namanya dinamis ya, sangat dinamis gitu ya. Perubahannya sangat besar, ya parameternya tidak menentu dan sebagainya. Nah, kondisi dinamis, ada intensitas atau magnitude ya, kemudian ada arah dan posisi. Nah, di sini ya contohnya kendaraan nih. Kendaraan itu kan ada kecepatannya sekian. Kemudian dia berpindah dari titik A ke titik B. Nah, untuk magnitude mungkin saja sama kan, bisa tuh kendaraan kecepatannya 10 km per jam ya bisa segitu terus gitu ya magnitude-nya. Nah, tapi posisinya akan selalu berubah. Kalau yang namanya dinamis, posisinya pasti akan selalu berubah ya. Dan itu berdasarkan waktu. Nah, sehingga pada kondisi dinamis ada parameter gaya, kemudian dimensi, kemudian ada waktu. Nah, inilah yang dikatakan sebagai fundamental measure of the load dynamics. Nah, ketika kalian nanti baca, nah saya di LMS saya sudah upload ya buku teknik gempa, silakan dipelajari bagi yang tertarik dengan gempa. Tapi memang sangat banyak sekali parameter-parameter yang memang harus kita pahami benar-benar di sana ya, karena memang tidak umum bagi kita ya. Nah, ini kurang lebih ya pengantar gempa. Beban dinamis ya. Nah, kemudian kita yang berjalan saja sesungguhnya sudah memberikan beban dinamis untuk jalan tuh. Ya, ketika kalian jalan di selasar, itu ada beban dinamis yang kalian berikan. Ya, kemudian kendaraan ya, lalu lintas. Nah, itu juga kenapa kadang-kadang ya seringkali kita melihat jembatan-jembatan yang cepat rusak itu di mana? Jalan yang cepat rusak, paling cepat rusak itu di mana? Kenapa Bogor jalannya cepat rusak? Ada yang punya ide nggak? Ada yang punya ide nggak? Kenapa jalan di Bogor itu relatif lebih cepat rusak? Hujan, Pak, sering hujan. Hujannya. Oke. Hujannya satu, oke. Kedua. Kendaraannya berat-berat, Pak. Kendaraannya berat-berat. Kendaraannya berat-berat. Lampung kayaknya lebih berat, Lutfi. Ya, next. Apa lagi? Banyak pohon besar yang akarnya banyak pohon besar. Oke, masuk akal. Oke. Saya butuh satu jawaban yang benar aja ini, yang paling benar. Yang tadi itu benar semua sih, tapi ada satu nih. Yang mungkin tidak banyak di tempat lain. Apa? Kendaraannya banyak, Pak. Jadi kendaraannya banyak. Ujungnya apa? Ujungnya macet.
Iya, itu maksudnya. Ya. Macet itu merubah beban dinamis menjadi beban statik. Ya. Ketika misalnya nih kalian nih, ya, ketika kalian jalan dan daripada kalian berdiri, beratan mana? Kira-kira yang ditahan oleh lantai misalnya. Saat berdiri dan nggak pindah kemana-mana, Pak. Iya, saat berdiri itu lebih berat. Nah, makanya jalan di Bogor itu lebih cepat rusak karena macetnya banyak. Sementara lalu lintas direncanakan itu adalah dari beban dinamis. Ya, beban roda itu ya yang di ini kan walaupun ya hitungan sederhananya tetap luas bannya dan sebagainya, tapi persamaan yang dibalik itu semua itu adalah beban dinamis. Nah, begitu juga kalau kalian lihat jembatan. Kenapa jembatan lebih cepat rusak dibandingkan yang lain? Ya, karena umumnya di jembatan itu ada perlambatan di situ. Ya, dibandingkan di jalan, ya. Jadi ada perlambatan sehingga bebannya itu lebih besar. Nah, ini penting juga ya supaya paham juga. Jadi hujan itu memang penyebab jalan rusak gitu ya. Nah, tapi ada lagi yang lain kan kalau khusus Bogor gitu ya. Nah, kemudian beban dinamis lagi yang lain tuh peledakan tambang ya. Kemudian pemancangan tiang nih. Nah, ini juga beban dinamis ya. Beban dinamis itu bukan hanya gempa ya. Ini juga pemancangan tiang. Ini juga mungkin di IPB juga pernah beberapa 2018 atau 2019 tuh. Ya ketika saya ngajar tuh di belakang di sana itu ada yang lagi pemancangan gitu ya. Ya sampai-sampai Pak Rizal itu saya masih ingat Pak Rizal sampai lapor tuh ke ini ya, ke IPB itu bangun di kampus di hari kerja kok pancangnya pakai hammer gitu ya. Kok main pukul gitu ya. Nah, karena selain bunyinya ya getaran dan bunyinya juga mengganggu gitu ya. Nah, kemudian ini mungkin yang kalian yang jarang lihat mungkin nih. Ini mesin ya. Ini ada yang pernah masuk ke pabrik surat kabar. Nah, saya kebetulan pernah masuk ke pabrik surat kabar. Memang dulu kuliah lapangnya di situ. Jadi memang lapang ya. Ketika mata kuliah gempa ini memang kita diajak ke pabrik surat kabar karena mereka punya mesin yang sangat besar loh. Jadi besar ya untuk menyetak koran itu ya. Nah, jadi ternyata di bawahnya itu harus ada fondasi. Jadi mesin itu harus ada fondasi mesin namanya. Jadi khusus ya karena memang getarannya luar biasa tuh. Jadi kalau ditaruh di lantai biasa ya mudah-mudahan sebentar turun lagi tuh ya lantainya. Nah, inilah beberapa beban dinamis yang paling sering kita lihat. Nah, kemudian selain itu ya kalau yang dibuat oleh manusia, kalau yang alam misalnya gelombang. Nah, gelombang juga sering ya. Makanya di pantai itu ada pemecah gelombang dan sebagainya. Nah, kemudian ada angin ya, kemudian yang paling menakutkan gitu ya, yang paling sering diantisipasi itu adalah gempa ya. Nah, kemudian gempa itu beban dinamis itu seperti ini kurang lebih ya. Kalau tadi beban statik itu cuma 1 kali, nah beban dinamis itu ada periodenya ya berdasarkan waktu. Jadi kalau gempa itu kan awalnya kencang, kemudian lambat ya. Nah, kemudian ada juga yang misalnya kalau mesin itu rata-rata sama terus ya sampai dia mati, alatnya mati gitu ya. Nah, kemudian ada lagi nih ya, percepatan. Jadi kadang-kadang gempanya sedikit dulu, kemudian cepat, kemudian baru lambat lagi. Nah, beban dinamis itu tidak sepenuhnya periodik, artinya tidak selalu mulus nih seperti yang gambar yang kedua gitu ya. Nah, puncak siklus beban tidak selalu sama ya. Ya artinya ada kalanya dia mencapai ketinggian segini. Makanya kalau kalian pernah lihat gambar seismograf itu, jadi dia nyoret-nyoret kayak gitu ya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini nih ya seismograf itu. Jadi berapa ya, nanti mereka punya hitung-hitungannya sehingga bisa didapatkan berapa sih bebannya. Kemudian beban dinamis tidak mungkin bekerja sendiri ya di lapangan ya, pasti ada beban lainnya. Karena efeknya adalah karena kalau misalnya gempa di lapangan yang tidak ada bangunannya, ada yang mau runtuh nggak? Ya nggak ada lah, palingan cuma tanahnya doang gitu ya. Nah, kalau bangunannya nggak ada masalah. Gitu. Apa ada akibatnya buat yang di atas? Ya nggak ada. Gitu. Nah, karena tadi kembali beban gempa itu harus memiliki sesuatu yang untuk faktor pengalinya ya, karena itu yang akan membuat dia berdampak. Nah, kemudian ini ya geotechnical earthquake engineering. Nah, ini sebenarnya topiknya utamanya ini sebenarnya ya. Nah, ini merupakan satu bidang yang sangat luas sebenarnya, mencakup geologi, seismologi, geoteknik, struktur, dan analisa risiko atau mitigasi. Nah, kita mungkin lebih banyak membahas terkait dengan geotekniknya gitu ya. Nah, kemudian menurut data ya gempa itu sudah ada sejak tahun 1600. Artinya ini yang terrekod ya. Sebelumnya mungkin sudah ada juga, tapi yang terrekod itu ya, yang tercatat itu baru di Jepang di 1600 atau yang di US sudah 350 tahun yang lalu.
Nah, kemudian gempa merupakan fenomena global ya, dan permasalahannya global yang mengancam kehidupan manusia. Nah, ini satu quote yang paling menarik nih hari ini, yang sampai sekarang masih belum bisa diubah ternyata oleh para ahli gempa gitu ya. Nah, it's impossible to prevent earthquake from occurring, but it's possible to mitigate the effect of strong earthquake, seeking to reduce the loss of life, injuries, and damage. Artinya di sini adalah kita tidak mungkin mencegah gempa ya. Ya, kita tidak mungkin mencegah kejadian gempa, tapi kita bisa memitigasi. Ya, tujuan mitigasi itu apa? Untuk mengurangi dampak ya korban jiwa atau kerugian yang diakibatkan oleh gempa. Nah, ini yang sampai hari ini baru ini yang kita bisa. Ya, caranya gimana ya? Ada yang pakai early warning system ketika ada gempa getaran sedikit, ininya bunyi sehingga yang lainnya bisa menyelamatkan diri, gitu ya. Atau membuat shelter untuk tempat berlindung dan sebagainya. Nah, shelter ini sebenarnya ketika dulu ya sempat booming ya 2009 itu masih ingat ya. Dosen-dosen pada sibuk membuat shelter gitu ya. Kemudian saya waktu itu ya dengan teman-teman di BEM gitu ya bikin acara seminar internasional. Waktu itu kita mengundang salah satu pembicara dari Jepang. Saya masih ingat sekali judul topik utama kita itu belajar dari gempa Jepang gitu ya. Nah, ketika para dosen-dosen di Indonesia, para ahli gempa di Indonesia yang ngomong di kegiatan itu menyampaikan bahwasanya Indonesia sekarang fokus membangun shelter, ya mereka malah bingung. Ya, mereka malah bingung, kok Indonesia membangun shelter? Ya. Emangnya bangunan kalian gimana gitu ya. Nah, di sana ketahuan kalau bangunan kita selama ini ya ada yang tinggi tapi nggak ada gunanya. Kasarnya gitu ya untuk gempa gitu ya. Jadi bangunan tinggi tapi kok nggak bisa buat berlindung gitu. Nah, sementara di luar sana ya kalau bangunannya besar ya salah satu gunanya ya untuk shelter. Ya bukan shelter dibangun sendiri untuk shelter gitu ya. Nah, tapi semua bangunan-bangunan yang tinggi itu ya memang dikhususkan ya diperuntukkan salah satunya adalah tempat berlindung dari gempa. Nah, tapi alhamdulillah hari ini kita sudah mulai melihat ya perubahan itu terjadi. Hari ini banyak sekali gedung-gedung besar yang memang sudah diperuntukkan untuk shelter sekaligus. Nah, ini juga sangat menarik sekali, bahkan di Bogor sendiri juga beberapa gedung baru ya juga sudah diperuntukkan untuk shelter, yang mana ini nanti juga sebagai mitigasi, usaha mitigasi pemerintah ya dalam penanggulangan dampak dari gempa. Nah, kemudian gempa bumi yang biasa tumbukan antar lempeng ya. Jadi ada ya yang namanya lempeng di bawah itu gerak terus ya. Itu gerak terus ketika mereka numpuk ya gempa. Ya, ketika ada sesar, ada patahan, gempa lagi. Kemudian ada gunung meletus ya gempa lagi. Pokoknya ada yang aneh aja terjadi di bawah sana ya gempa gitu ya. Nah, kemudian gempa ya bersifat merusak ya, tanda kutip ya, merusak. Ya walaupun sesungguhnya kalau orang bencana itu, orang mitigasi bencana itu nggak mau bilang ini sebenarnya. Gempa longsor itu bukan bencana gitu ya. Gempa dan longsor itu adalah suatu fenomena alam untuk mencari keseimbangan baru. Akibat apa? Akibat dirubah oleh manusia. Ya kan gitu sebenarnya. Ya. Nah, kapan dia menjadi bencana? Ketika dia merugikan manusia. Nah, bencana itu kalau gempa atau longsor atau likuifaksi itu terjadi dan tidak ada korban jiwanya, sesungguhnya itu bukan bencana alam. Ya, itu bukan bencana loh ya. Nah, bencana itu kapan? Ketika ada yang dirugikan. Ya, jadi misalnya contohnya gini nih, ada rumah kalian misalnya satu tiangnya roboh misalnya. Ya. Nah, kemudian tapi tidak ada masalah karena robohnya baru sekedar mau patah aja nih. Tapi kalian udah antisipasi. Ya, udah ketahuan, kemudian kalian perbaiki. Makanya sungguh itu bukan bencana. Kapan dia menjadi bencana? Ketika tadi mau roboh, tahu-tahu ada orang di bawahnya dan kejatuhan salah satu temboknya misalnya sebagainya, baru itu sebuah bencana. Jadi bencana itu kalau sudah ada yang dirugikan ya. Nah, kemudian geologi nanti silakan belajar sendiri lebih detailnya ya. Nah, ini proses-prosesnya gempa ya. Nah, ini yang paling menarik nih, saya hanya menjelaskan Kalimantan. Ini Kalimantan ini dari dulu ya, ketika saya pertama kali belajar gempa di S1 itu, dosen-dosen itu S2 juga sama ya. Dosen selalu bilang gini, kalau mau aman dari gempa, kalau ada yang trauma dengan gempa silahkan pindah ke Kalimantan. Nah, tapi 2 tahun yang lalu saya bisa mematahkan itu semua ya. Jangan coba-coba pindah ke Kalimantan, hati-hati, Kalimantan juga sudah ada gempa gitu ya. Nah, kalau dulu itu bisa dibilang karena memang tidak ada gempa sama sekali di Kalimantan, ya titiknya juga tidak ada. Tapi ternyata 2 tahun lalu ternyata ada gempa di Kalimantan ya, walaupun titiknya bukan di sana. Tapi sampai hari ini kita masih percaya bahwasanya daerah paling aman di Indonesia terhadap gempa adalah Kalimantan. Walaupun sekarang memang sudah pernah terjadi di Kalimantan, walaupun titik pusatnya berada di luar Pulau Kalimantan. Jadi kalau kalian nanti lihat wilayah gempa, ya yang paling hijau itu adalah Kalimantan, ya hijau semua tuh. Ya. Nah, kemudian ada satuan-satuannya. Ini cuma pemahaman saja ya, satuan-satuan gempa. Nah, ada skala Richter nih. Nah, ini yang paling sering nih
yang paling sering kita dengar ya. Kalau dulu Indonesia kan selalu pakai skala Richter terus gitu ya. Nah, kalau sekarang kan sudah mulai tidak ya. Nah, sekarang mulai MV gitu ya, atau MMI dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau dulu itu kita selalu pakai skala Richter. Pada skala Richter ini tidak menunjukkan berapa kekuatan gempa yang kita rasakan, tetapi kekuatan gempa yang ada di pusatnya ya. Nah, ini didefinisikan sebagai logaritma basis 10 dari amplitudo maksimum yang diukur. Jadi kan tadi kan dia itu tidak beraturan ya. Nah, maksimumnya berapa tuh amplitudonya. Nah, kemudian diukur dari 100 km dari pusat gempanya. Jadi ya, kalau misalnya hari ini misalnya sekarang nih gempa dengan pusat misalnya di Banten. Ya, di Banten pusatnya di Banten dengan skala kekuatan misalnya 5 skala Richter. Nah, kemudian bulan lalu juga ada 5 skala Richter, tapi pusatnya di Sukabumi misalnya. Ya kok beda ya, padahal sama-sama 5 skala Richter. Nah, ini adalah karena memang yang diukur itu adalah di 100 meter dari pusatnya. Jadi ya beda-beda apa yang kita rasakan. Nah, ini perumpamannya saja nih ya. Jadi kalau misalnya 0 sampai 1 skala Richter itu sama dengan 13 kg TNT. TNT tahu ya? Ada yang tidak tahu TNT? Alat peledak ya? Tahu ya? Nah, ini cuma ilustrasinya aja. Nah, kemudian ada MMI ya. Nah, ini yang lebih umum sebenarnya ya, lebih umum. Nah, kalau kalian bilangnya MMI, nah itu harusnya sepaham semua tuh. Nah, tapi kembali subjektivitas yang merasakan yang sekarang yang menjadi permasalahan kalau MMI. Jadi kalau misalnya sekarang gempanya 6 MMI. Nah, siapapun yang merasakan itu tidak akan beda-beda jauh tuh ya. 6 sekarang ya 6 sama minggu depan ya sama saja ya. Nah, karena ini memang MMI ini adalah berdasarkan ya yang dirasakan pada lokasi tadi dan tingkat kerusakannya ya. Jadi ini skala Mercalli dibagi menjadi 12 pecahan berdasarkan informasi dari orang-orang yang selamat dari gempa tersebut dan juga dengan melihat serta membandingkan tingkat kerusakan akibat gempa bumi tersebut. Ini yang MMI ya. Nah, kemudian sebenarnya kemarin sempat heboh nih, tapi kok saya sekarang nggak ngelihat lagi itu. Ya, BMKG mencoba mengeluarkan skala sendiri. Ya, skala SIG namanya gitu ya, skala BMKG gitu. Nah, itu ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, di sini ada putih sampai merah-merah ini. Ini juga berdasarkan kerusakannya. Nah, ini ditujukan alasannya, waktu itu saya dengar Prof. Dwi Korita itu menyampaikan alasan digunakannya skala intensitas gempa bumi itu atau SIG BMKG ini adalah untuk menyamakan atau memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya ini loh skala gempa yang benar gitu ya. Ini loh skala gempa yang bisa dipakai oleh siapa saja. Nah, artinya ketika putih tidak dirasakan, kemudian hijau dirasakan, nah sampai merah ini kerusakan yang berat. Nah, di sini ya juga diikuti dengan perbandingan ke MMI-nya karena tadi lebih kepada dampaknya sehingga skala yang paling mendekati itu adalah MMI. Nah, ini tapi hari ini sudah mulai hilang lagi nih. Saya nggak tahu nih bagaimana kebijakan dari BMKG kenapa ini sudah tidak muncul lagi. Kemarin sempat tahun lalu ya itu sempat booming ya skala gempa ini. Nah, ini tadi ya dari digagas dan disusun dengan mengakomodir keterangan dampak gempa bumi gitu ya. Nah, skala ini sudah lebih sederhana ya dengan hanya memiliki 5 tingkatan. Nah, diharapkan bermanfaat untuk digunakan dalam penyampaian informasi terkait mitigasi gempa bumi dan atau respon cepat pada kejadian gempa bumi yang merusak. Artinya gini, ketika ada gempa di lokasi A, ya ketika misalnya diinformasikan ini berapa kekuatannya. Nah, harapannya dengan ini melihat kerusakannya saja. Jadi tidak ada alat di sana juga tidak ada masalah. Jadi tinggal misalnya ada gempa di Maluku sana misalnya, kemudian diinformasikan ke BMKG kerusakannya gimana. Oh ya ini rumah-rumah pada roboh semua. Sehingga BMKG bisa langsung merumuskan bahwasanya itu adalah gempa tingkat 5. Ya, kurang lebih seperti itu, lebih kepada komunikasi. Tujuan utamanya karena poin utamanya adalah komunikasi sehingga nanti itu bisa memberikan informasi untuk mengambil keputusan yang paling tepat untuk penanganan gempanya. Nah, kemudian ini ya beberapa perbandingannya skala Richter dengan MMI-nya ya. Ini teori saja. Nah, kemudian ini juga ada kekuatannya ya dirasakan dan sebagainya kalau kita bisa merasakan dengan observasi mata saja gitu ya. Nah, kemudian Indonesia kenapa rawan gempa? Saya rasa semuanya juga sudah paham ya kondisi tektonik kita ya. Itu yang merah-merah itu ya, itu lempeng sesar-sesar semua tuh ya. Nah, Indonesia memiliki 4 lempeng utama, Eurasia, Indo-Australia, Laut Filipina, dan juga lempeng Pasifik. Nah, kemudian lempeng kecil ya banyak lagi tuh, ada Burma, Sunda, dan sebagainya. Lempeng itu tahu ya? Ada yang nggak tahu lempeng nggak?
Ya lempeng itu sebenarnya gini loh, kalau katanya orang sejarah gitu ya, percaya nggak percaya silahkan nanti dibaca referensinya gitu. Tapi katanya orang sejarah itu kan Indonesia itu dulu ada satu kesatuan gitu ya. Satu kesatuan, kemudian karena pergerakan ini, karena mau mecah. Nah pecahan-pecahan di bawah ya, isinya blok-blok itu adalah lempeng sesungguhnya ya. Nah, tapi di bawahnya lagi ya, ketika dia gerak, tabrakan, udah gempa ya. Kemudian tabrakan kan bisa lagi. Kemudian nanti jalan lagi, tabrakan lagi ya. Jadi kerjanya gitu ya terus tuh ya. Selagi bumi berputar maka mereka juga akan ikut bergerak gitu ya. Nah, kemudian itu lempengnya. Nah, kemudian juga nah ini nih ya titik-titiknya bisa dilihat nih ya di Kalimantan ada tapi ya cuma beberapa titik saja. Nah, kalau Sumatera itu hampir hilang tuh ya, tertutup tuh ya oleh yang merah-merahnya gitu ya. Begitu juga dengan Papua tuh biasanya Papua itu lumayan juga. Nah, kemudian ya satu sumber gempa yang telah teridentifikasi adalah zona subduksi aktif ya. Subduksi itu artinya ketika ada yang naik dan turun, kemudian dia mencukap menjulang seperti jadi ketika ada naik, nah ini satunya gini, jadi dia ke bawahnya jadi bukan bertabrakan seperti ini tapi lebih kepada yang di bawahnya karena ada perbedaan tingginya. Nah, sisa energi dari proses tumbukan antar lempeng mengakibatkan adanya sesar. Jadi kan ketika tumbukan ada retak lagi, nambah retak lagi, ya nambah sesar lagi. Ya, nah di bagian barat Indonesia proses penunjaman istilahnya, gitu, penunjaman lempeng Indo-Australia ke dalam lempeng Eurasia di barat ya Sumatera mengakibatkan gempa dengan magnitudo 8 sampai 9. Nah ini yang kemarin terjadi di Aceh ya dan Nias yang lumayan besar. Nah kemudian ini juga ya gempa darat ya dengan Yogyakarta ya 6,3 MW ya magnitudo ya, dan juga gempa Padang ya 6,6 melalui data geofisika. Nah ini ada merah-merah ini adalah titik-titik gempa ya dengan kedalamannya. Yang merah itu kedalamannya dangkal ya. Artinya kalau gempa itu semakin dia dangkal ya makin dia berbahaya. Nah kemudian di sini nih nanti tugas kalian banyak di sini nih perkembangan gempa Indonesia. Nah saya tidak akan membahas panjang lebar nih. Nah kita tuh sudah punya peta gempa dulu gini aja nih bentuknya dulu nih. Saya masih pakai yang ini nih ya. Saya masih pakai yang ini dulu. Ya wilayah 1 sampai wilayah 6. Nah kita bisa lihat tuh ya wilayah 1, wilayah 2 itu Sumatera, kemudian Papua tuh yang bahaya ya. Nah, kemudian di 2002 ada lagi peta gempa kita. Nah, ini mulai bermain dengan PGA. Nah, PGA itu adalah percepatan dasar batuan ya akibat adanya gempa. Jadi ketika PGA-nya misalnya di sini ya ada 0,03, artinya ketika ada gempa maka hanya 0,03-nya lah yang akan direspon oleh batuan dasar. Ya, itulah yang akan dirasakan. Artinya ketika PGA ini kecil, maka gempa yang akan dirasakan juga kecil. Itu prinsipnya adalah ketika misalnya nih kita memberikan tekanan ke suatu benda, tak, ya. Nah, itu kalau PGA-nya kecil, ketika kita pukul, udah dia berhenti, dia nggak ngapa-ngapain tuh, udah itu PGA-nya kecil. Tapi ketika kita pukul gini dan dia gini-gini tuh lama-lama, nah itu PGA-nya gede itu. Ya, nah bahkan ya bisa mencapai sekarang udah 1, lebih itu. Artinya kita berikan tekanan 10, dia kok efeknya lebay gitu ya, efeknya lebay itu. Jadi efeknya 15 gitu. Nah itu PGA-nya lebih dari 1 tuh. Ya, tapi ketika kita berikan tekanan 10, efeknya cuma 1, ya berarti cuma 0,1. Sederhananya seperti itu, walaupun pengukuran PGA bukan begitu ya. Tapi efek kurang lebih ilustrasi sederhananya seperti itu, ya angka-angka PGA itu muncul. Nah, kemudian, nah ini nih, ini adalah peta gempa 2010 nih. Nah, itu kalian bisa lihat tuh sesar-sesarnya yang merah-merah ya, ada fall ya patahan, kemudian ada subduction-nya yang tadi ya, pencaman tadi ya. Nah, ini bisa dilihat dan ini yang bergerak nih. Nah, ini bisa dilihat nih ada angka-angkanya ya. Ada bergeraknya 2,5 mm per tahun. Nah, ini bergerak terus tuh. Nah, ketika dia nah, makanya kalau ada gitu. Nah, kalau ada orang yang memprediksi gempa di Indonesia, oh nanti akan terjadi gempa besar di tahun 2020 kan ada tuh kemarin heboh. Nah, itu akibat ini. Akibat teori ini nih, ya. Jadi misalnya nih dilihat nih, oh di gempa megatrust itu nanti kan dari yang di Jawa. Nah, itu kenapa? Karena dilihat lempeng yang di bawah itu posisinya sekarang misalnya jaraknya sekian. Nah, ini akan kita terus bergerak nih dengan kecepatan pergerakan seperti ini. Nah, ini diprediksi setelah sekian tahun pergerakannya ini, ketika dia bergerak seperti ini terus, maka akan bertuburukan. Nah, maka disitulah orang bisa memprediksi. Tapi kembali, siapa yang bisa menjamin dia bergerak seperti itu terus, gitu. Nah, makanya prediksinya masih belum bisa akurat, gitu ya, karena memang di sana ya pergerakan-pergerakan lempeng itu tidak konstan seperti itu. Tapi ini adalah kecepatan rata-ratanya.
Nah, kemudian yang hari ini nih, yang 2010 ya, ini juga sangat berbeda nih dengan PGA-nya yang tadi belum ada di atas 1, nah sekarang sudah mulai ada yang 1,2 ya, besar dari 1,2 G. Nanti untuk ini ada buku peta gempanya sudah saya upload di LMS, silahkan nanti dibaca detailnya. Nah, kemudian ini pembuatan peta gempa ya dari geologinya ya, ini teoritis aja. Nanti di buku peta gempanya ini lebih jelas lagi teori-teori ini ya. Nah, kemudian dari geodesinya dengan GPS, seismologinya ya menggunakan SHP, SHA biasanya ya tulisnya probability ya, ada probability-nya. Biasanya teori yang paling umum adalah SHA, Seismic Hazard Analysis. Nah, kemudian ada untuk menghitung ground motion prediction-nya ya dengan persamaan-persamaannya, kemudian ada ini ya, Seismic Hazard Analysis ini yang paling populer sebenarnya, yang paper-paper juga paling banyak menggunakan SHA ini. Nah, kemudian ya ini jalur-jalur aktif kita ya. Saya mencoba untuk beberapa contoh nih di Indonesia misalnya ya. Nah, berdasarkan perkiraan umum endapan yang terdeformasi dan ukuran besarnya pergeserannya, maka parameter gempa berupa kecepatan ya sesar atau slip rate-nya ya, besar pergeseran dan umur kejadian gempa dapat dihitung. Ini tadi yang saya bilang ya, dengan kita tahu kecepatan rata-ratanya, makanya kita bisa memprediksi walaupun akurasinya masih dipertanyakan gitu ya. Nah, kemudian identifikasi morfologinya ya, ini adalah menghitung pergeseran masing-masing kejadian gempa. Jadi ketika ada gempa itu jangan salah ya, ketika ada gempa itu ada sesar baru tuh, ada pergeseran baru berubah lagi. Makanya pengukuran ini sangat sulit sekali ya. Ketika ada gempa ya semuanya berubah lagi. Parameter-parameter yang tadinya sudah ada itu berubah semua lagi ya. Ya karena ya ketika dia dihantam lagi, nah kemudian mungkin ada retakan baru, ada patahan baru dan sebagainya, sehingga parameter-parameter kecepatan tadi akan berubah lagi. Ya, nah ini misalnya selanjutnya tujuan utama dari untuk menghitung pergeseran masing-masing kejadian gempa, dan selanjutnya akan dipetakan yang berisi topografi dan sesar aktif. Nah ini kalau kalian masuk ke geologi itu, ya urusan kalian tuh melihat ini aja nih, sesarnya berapa nih, sesarnya seperti apa, ya. Nah kemudian segmentasi dan seksi sesarnya ya, nah ini digunakan untuk melihat ya bagian yang merupakan batasan retakan permukaan akibat terjadinya gempa. Ini teoritis saja ya. Cukup tahu saja, nggak usah terlalu diinikan karena memang ini geologi banget ya, terlalu panjang kalau dijelaskan nanti apa itu sesar ya, nanti silakan dibaca sendiri. Ada perubahan arah strike ya, kemudian arahnya apakah baji, apakah lurus, apakah ke NW ya, biasanya arahnya itu adalah arah mata angin ya, seperti apa. Kemudian kapan dia berhenti, di titik mana dia berhenti, dan retakan-retakan seperti apa yang dia hasilkan. Ada strike gitu ya. Jadi kalau belajar geologi tentang gempa ini juga sebenarnya menarik sekali ya. Nah, kemudian ada menggunakan ground penetration radar ya, GPR dan juga geolistrik, ini bisa juga ya untuk melihat potensi-potensi gempa ya. Dan seperti ini kemudian nanti keluar jalan di atasnya, kemudian nanti ada respon ke atas yang ditangkap berupa gelombang. Nah, kemudian nanti bisa kita lihat kondisi tanah dan batuannya. Nah, geolistrik mungkin sudah dipahami ya, kalau geolistrik sudah ada Pak Aroh ya bisa menjelaskan tentang geolistrik. Juga sama sih prinsipnya, ada gelombang, ada hambatan yang akan diukur. Nah, di sana nanti ada konversi dari hambatan terhadap jenis batuan ataupun jenis tanah yang ada beserta kondisi airnya. Ya, seperti ini kurang lebih. Nah, kemudian ada metode seismologi ya. Nah, ini caranya silakan dibaca sendiri ya, karena ini salah satu tugas kalian nih. Nah, nanti di praktikum salah satu tugas kalian nanti adalah mereview peta gempa. Nah, kemudian ini ada contoh hasil geologi gempa, misalnya pengukuran tadi dapat angka-angka yang seperti ini. Ya, misalnya di Sumatera sebagai satu zona gempa paling aktif ya, pergerakannya sampai 60 mm per tahun, kan bahaya nih. Ya 60 mm per tahun, ya tinggal hitung jaraknya berapa, ya udah sekian tahun lagi gempa gitu ya. Nah, itu kurang lebih konsep dasarnya gitu ya. Nah, kemudian ini misalnya ya, di Sumatera dengan tadi ya, dengan ada garis epicenternya gitu ya. Ini beberapa contoh-contoh lain di Sumatera. Nah, mungkin itu ya materi kita, sederhananya itu. Nah, kemudian untuk minggu depan itu, bentar, coba. Silakan sambil, kalau ada pertanyaan silakan sambil saya buka LMS-nya.
Nah, oke. Nah, minggu depan itu kita di kuliah juga akan sedikit diskusi terkait dengan gempa. Jadi saya kalau gempa yang umum sih sebenarnya ya. Gempa yang umum saja. Bentar. Ini layar saya apa ya sekarang? Nah, ini minggu depan kalian akan dibagi kelompok ya. Silakan setelah ini bagi kelompok. Nah, tugasnya adalah mencari kejadian-kejadian gempa yang ada di Indonesia. Ya satu saja per kelompok gitu ya. Nah, apa yang dibuat nanti adalah yang pertama kita membahas tentang konsep gempa lagi. Ya, nanti ada yang vulkanis, ada yang tektonik ya. Jadi jangan gempa tektonik semua, tapi juga ada gempa vulkanik ya. Jadi pengertiannya, kemudian konsep dasarnya, nah kemudian ada contoh kasus. Nah, misalnya nanti setelah kalian bahas konsep dasarnya, kemudian kalian berikan salah satu contoh kasusnya. Nah, contoh kasus itu berarti apa? Ada detail lokasinya di mana, dampak atau korban kerugian, kerusakan rumah dan sebagainya. Kemudian tindakan penanggulangan setelah bencana oleh pemerintah itu seperti apa. Nah, kemudian baru yang keempat ada pembahasan ya dampak pengaruh gempa serta mitigasinya dan kesimpulan. Nah, ini karena kalian ada 40 orang ya rata-rata ya, 40 orang. Nah, kita mungkin dalam satu ini itu ya hanya palingan maksimal cuma bisa 3 ya 4 bisa saya rasa ya 4 kelompok saja ya presentasi. Jadi nanti kalian cukup dibagi 4 kelompok saja karena cuma satu kali ini saja sih untuk untuk di kuliahnya atau untuk di praktikum nanti kita susun ulang untuk kelompoknya gitu ya. Untuk di kuliah khusus untuk minggu depan kalian dibagi menjadi 4 kelompok, 2 kelompok membahas tentang gempa vulkanik, 2 kelompok membahas tentang gempa tektonik. Ya, dengan kasusnya. Ya, tidak usah terlalu berat-berat. Nah, kalau untuk teorinya sendiri saya sudah siapkan bahannya di LMS. Ya, silahkan dipelajari saja itu konsep dari gempanya LMS. Nah, ini ya. Jadi pertemuan 10. Nah, pertemuan 10 ya lakukan presentasi kelompok ya. Nah, ini kemarin saya berencana 4 kelompok saja cukup lah ya, 4 kelompok saja. Nah, kemudian ada buku teknik gempa di sini, silahkan di download dan nanti dipelajari. Jadi nanti ini karena saya berpikir kemarin itu untuk kuliah ini kita cukup satu kali ini presentasi, tapi nanti selebihnya kita akan presentasi di praktikum. Ya. Oke, mungkin itu ada pertanyaan silakan sebelum saya coba membahas sekitar 10-15 menit terkait dengan praktikum. Jadi kelompoknya jadinya 4 aja ya, di LMS kan itu 6 ya sementara ya. Jadi cukup di 4 kelompok saja, kemudian nanti dibuat makalahnya, kemudian kita live presentasi saja, jadi nggak usah pakai video ya. Tapi kalau ada yang pakai video juga nggak ada masalah. Misalnya nih ada kelompok yang merasa takut sinyalnya jelek gitu ya, ya udah silakan dibikin videonya bareng-bareng ya pakai Zoom 10 menit ya. Nah kemudian nanti pas kuliah ya cukup videonya saja yang ditampilkan. Nah kemudian nanti baru setelah itu kita tanya jawab, itu juga boleh. Karena kemarin di angkatan 56 ya, ada beberapa yang kelompok itu yang memang tidak bisa sama sekali tuh. Jadi sudah diganti sinyalnya jelek terus gitu ya. Apalagi dia mati lampu, hujan dan sebagainya. Nah, bisa diantisipasi dengan kalian terlebih dahulu sehari sebelumnya, 3 hari sebelumnya silahkan dibikin videonya ya presentasi dengan anggota kelompoknya saja. Nah, kemudian itu nanti itu yang ditampilkan lagi pada saat kita kuliah. Oke, silakan ada pertanyaan? Cukup? Oke. Nah, Bapak. Ya, silakan gimana? Izin bertanya Pak terkait dengan tadi kan presentasi untuk pertemuan 10 minggu depan kan Pak untuk kuliah. Ya. Apakah itu untuk kuliah atau praktikum beda lagi gitu Pak? Beda lagi. Ya. Berarti yang dibagi 4 kelompok itu cuman untuk kelompok kuliah Pak? Untuk kuliah saja. Oh iya Pak. Ya, dan itu untuk kuliah ini praktikumnya presentasinya kalau saya tidak salah cuma 1 kali saja ya untuk kuliah ini. Karena memang materinya tidak menarik kalau dijelaskan lagi gitu ya. Karena materinya sederhana, hanya kasusnya yang menarik. Nah, kalau kasus menarik kan
nanti kalian yang mempresentasikan. Karena di praktikum, di pertemuan-pertemuan awal nanti kita akan fokus membahas peta gempa. Nah, sementara ada kasus gempa yang juga menarik untuk kita diskusikan, gitu ya. Oke, clear ya? Iya, Nah, Pak. Baik, Pak. oke, kemudian sebentar. Dinamika struktur. Nah, untuk praktikumnya gini nih. Sebenarnya di LMS juga sudah saya jelaskan sebenarnya ya untuk praktikum, tapi saya ulang lagi aja. Praktikum. Nah, kurang lebih praktikumnya seperti ini ya, petunjuk praktikum dinamika struktur. Nah, jadi pertemuan ke-8 itu sudah ya kemarin, itu resume saja ya, sekaligus dengan kuliahnya juga ambil dari situ ya, laporan berupa tugas individu ya. Sudah ya? Nah, kemudian pertemuan ke-9, nah ini hari ini kita hanya pembagian kelompok ya dan penjelasan ini saja. Ya, ini sudah saya set seperti ini. Nah, kemudian pertemuan ke-10 nanti kita akan review peta gempa. Ya, 2 kelompok akan tampil, jadi nggak usah banyak-banyak, 2 kelompok saja, karena peta gempa ini reviewnya mungkin sekitar 20 menit lebih tuh kalian presentasinya. Ya. Nah, kemudian 10-11 sama ya review peta peta gempa. Nah, tapi di sini berbedanya apa? Di sini walaupun yang tampil 2 kelompok, tapi tetap tugasnya dari awal sudah dikumpulkan, semuanya tetap ada tugasnya ya, sesuai dengan ini. Jadi dan kelompok yang tampil itu akan saya acak nantinya. Ya, artinya setiap praktikum nanti setiap kelas akan dibagi menjadi 6 kelompok dan 6 kelompok itu akan tampil berbeda-beda. Jadi di pertemuan kedua 10 yang tampil peta gempa 2 kelompok, 11 peta gempa lagi 2 kelompok, 12 2 kelompok yang belum tampil di peta gempa maka dia akan tampil di tsunami dan likuifaksi. Ya. Nah, kemudian nanti baru di 13-14 kita akan pemodelan beban gempa. Nah, di sini kita akan menggunakan Plaxis. Nah, kurang lebih praktikum kita seperti ini untuk 6 kali pertemuan ke depan. Nah, kemudian bagaimana ini ya? Nah, ini pembagian kelompoknya. Setiap kelas praktikum dibagi menjadi 6 kelompok. Nah, tugas kelompok berupa video penjelasan presentasi ya. Ini bisa 10 sampai 20 menit silakan. Nah, kemudian di sini kenapa saya memaksa nih? Ini saya agak maksa nih, kenapa harus video? Ya, berupa video penjelasan karena supaya kalian diskusi. Ya, kalau nggak dibikin video itu biasanya nggak diskusi tuh. Ya, agak susah diskusinya. Ya, kalau kita ketemu di kampus mungkin gampang diskusinya. Nah, ini karena kalian juga tidak berdekatan, maka diskusinya itu hasil diskusinya nanti berupa video saja. Jadi nggak usah PPT-nya nggak usah PPT-nya dikumpulkan tapi tidak usah dipresentasikan, cukup videonya saja yang diputarkan khusus untuk praktikum. Kemudian setiap kelompok ya, ini setiap kelompok membuat tugas sesuai dengan topik dan mengumpulkan H-1 sebelum praktikum. Nah, 2 kelompok akan diminta untuk presentasi pada waktu presentasi tadi. Nah, tugas individu ya pada berupa laporan pertemuan 1 dan video pembelajaran pada pertemuan ke-14. Jadi cuma ada 2 tugas individu, selebihnya tugas kelompok. Ya. Nah, yang pertama sudah ya kemarin, kemudian nanti di pertemuan terakhir Plaxis kalian akan membuat video pembelajaran tentang Plaxis. Itu gampang lah, intinya langkah-langkah untuk Plaxis itu seperti apa, ya cukup videonya cukup di Zoom saja, tidak usah yang ribet-ribet gitu ya. Hari ini sudah gampang ya, tinggal bikin di Zoom, jelasin sedikit, udah kita sudah bisa bikin video. Nah, ini kurang lebih pembagian kelompoknya. Nah, kemudian topik, nah ini untuk review peta gempa nih. Nah, hari ini kalian sudah punya kelompok belum? Praktikum, masing-masing praktikum sudah punya kelompok belum? Sudah kan? Berbeda tiap mata kuliah. Oh, beda ya. Oke, berarti nanti disusun lagi ya kelompoknya ya. Nanti intinya minggu depan tolong diberikan list nama kelompoknya ke saya ya. Kemudian beserta tugas-tugasnya. Nah, di sini kelompok 1 dan 2 itu topiknya sama, itu halaman 1 sampai 80. Nah, yang harus kalian review. Kemudian kelompok 3 dan kelompok 4 itu adalah nomor 81, halaman 81 dan 1 sampai 192. Kemudian 5 dan 6, 193 sampai 275. Jadi rata-rata ya hampir 100. Ya, 100 lah, kurang lebih 100 kurang lebih 100 ya.
kurang lebih 100 halaman untuk setiap kelompoknya yang harus kalian review ya peta gempanya. Nah, kemudian kontennya, oh ya sebentar. Ya, gimana? Ya, oke, maaf. Nah, ini yang kalian buat sama ya. Jadi prinsipnya kalau ini untuk tsunami dan likuifaksi, ya pengertian, konsep dasar, bersama dengan gempa tadi. Nah, di sini yang mungkin supaya clear ya, setiap kelompok ya di tsunami dan likuifaksi, walaupun kalian tidak akan tampil, tapi kalian tetap membuat tugasnya. Ya, jadi untuk peta gempa, ya kita akan punya waktu 2 minggu, ya 2 minggu untuk review peta gempa. Jadi semua kelompok itu sudah harus mengumpulkan. Ya, sudah harus mengumpulkan review peta gempanya sebelum minggu depan. Nah, kemudian ada yang tampil di pertemuan ke-10, kemudian ada yang tampil di pertemuan ke-11. Nah, kemudian sebelum pertemuan ke-12, setiap kelompok walaupun dia sudah tampil di pertemuan 10 dan 11, tetap juga harus membuat tugas tsunami dan likuifaksi. Pilih salah satu ya, jadi enggak dua-duanya ya. Ada tsunami, ada likuifaksi. Tapi, nah ada tapinya di sini. Tapi khusus untuk kelompok yang belum tampil, itu harus berbeda. Ada yang satu tsunami dan ada yang satunya likuifaksi. Ya, di sini nanti ininya ya perbedaannya. Nah, tapi selebihnya itu sama. Jadi bebannya sama, semuanya juga harus membuat tugasnya walaupun sudah tampil di pertemuan 10 dan 11 karena yang dinilai tidak hanya presentasinya tapi yang dinilai juga bahannya. Nah, kemudian yang pertemuan 13-14 kita akan melakukan pemodelan dengan Plaxis ya 2D. Nah, nanti silahkan diinstal Plaxisnya sebelum pertemuan ke-13. Jadi saya tidak mau nih ya, kalau seperti tahun lalu tuh ya pertemuan 13 tuh malah sibuk install Plaxis. Ya saya maunya pertemuan 13 itu kita sudah belajar Plaxisnya. Ya karena ini juga lumayan panjang ya belajarnya, apalagi kalau mulai dari nol. Jadi harapannya kalian sudah install Plaxisnya sebelum kita mulai praktikumnya. Nah, mungkin seperti itu. Ada pertanyaan silakan. Semester 7 itu memang waktunya kalian untuk presentasi ya, jadi tugasnya memang agak banyak. Ya. Makanya di kurikulum 2020 itu SKS-nya angkatan semester 7 itu dikurangi karena memang bebannya berat gitu ya. Tapi itu sementara ya kalian sudah berada di sini, sudah semester 7 ya mau tidak mau mengikuti alur itu gitu ya. Tapi semua tugas itu insya Allah itu berkelompok, jadi saya rasa tidak terlalu berat ya di bebannya. Silakan ada pertanyaan terkait dengan tugasnya? Clear? Clear ya? Silakan kalau ada pertanyaan. Jelas, Pak. Jelas ya? Ya, Pak. Oke, nah jadi nanti untuk praktikum berarti P1, ini P1 dan P2 ya di sini ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti P1 dan P2 nanti kalian tolong absennya diisi saja, tapi kita tidak usah masuk lagi ya. Ya karena sudah dijelaskan di sini. Jadi nanti tapi untuk selanjutnya kita akan masuk. Ini hanya karena kebetulan saja ada kegiatan di SIL saja ya. Tapi selanjutnya kita akan masuk dan kita akan presentasi. Nah, sebelum kita tutup nih kuliah hari ini kok minggu lalu itu masih ada yang tidak hadir tuh. ISC itu yang tidak hadir ada 1 orang. Adil mana Adil? Muhammad Adil Mutakin. Ada nggak hari ini? Nggak ada juga ya? Kemudian yang hari ini masih ada nih yang belum ambil absen nih, yang belum ngisi absen. Kukuh mana Kukuh? Tadi ada saya lihat tadi. Kukuh. Ya Pak, baru isi absen. Oke. Kemudian Devita tadi juga ada. Iya, Pak, ini diisi. Oke. Akan diisi absennya. Kemudian satu lagi, Adil lagi nih. Adil mana Adil? Adil masih masuk kan? Ketua kelas, Novandri. Adil masih kuliah kan? Masih, Pak. Masih ya? Minggu Masih. lalu nggak hadir soalnya. Ini juga nggak hadir lagi.
Di mata kuliah lain gimana? Di mata kuliah lain hadir ya Pak. Hadir terus? Sebenarnya kan Adil K2 ya, tapi kalau ini dia K1 apa K2 saya lupa. Oh, di absennya sih di K1 nih. Ya, beberapa mata kuliah yang Adil mengambilnya bentrok gitu. Iya Pak. Jadi ada tuh kayak nggak tentu gitu, ada K1 K2. Oh gitu, jadi suka-suka gitu ya, tergantung nggak bentroknya gitu ya? Iya, soalnya ngambil matkul yang sebelumnya Pak. Oke, ada ngulang ya? Oke, soalnya ada 2 kali pertemuan nih nggak hadir juga gitu ya. Oke, baik mungkin itu ya, nanti silahkan di LMS itu sudah ada bahan-bahannya, sudah ada buku peta gempa juga, ya kemudian sudah ada buku teknik gempa juga ya. Nah, yang ingin mendalami tentang gempa boleh itu belajar sendiri karena jujur saja di mata kuliah ini kita tidak akan membahas begitu detail tentang gempa ya, karena memang kita lebih kepada bagaimana arahnya mitigasi dan pemahaman tentang gempanya, bukan tentang teknik gempanya. Kalau kita belajar teknik gempanya, kita harus masuk pada persamaan-persamaan ya cara perhitungan gempanya. Nah, di sana ya saya rasa satu mata kuliah itu tidak cukup untuk membahas itu ya, jadi lebih kepada pemahaman saja dan bagaimana nanti kita arahkan kepada dampak-dampak yang diakibatkan oleh gempa. Makanya nanti kita akan membahas gunung api gempa itu sendiri, kemudian likuifaksi, tsunami. Nah, bahkan nanti saya juga akan mencoba untuk mempresentasikan beberapa terkait dengan metode siaga gempa ataupun mitigasi bencana alam secara umum. Ya, karena harapannya kuliah dinamika struktur ini lebih kepada bagaimana kita disiapkan untuk melakukan mitigasi terhadap bencana. Gitu ya. Nah, baik, mungkin itu saja ya pertemuan kita hari ini ya, sampai ketemu lagi ya minggu depan. Nanti tolong tugasnya ya terkait dengan untuk minggu depan berarti ada 2 punya adalah gempa ya untuk di kuliah, kemudian untuk di praktikum review peta gempa. Ya, review peta gempa saya rasa tidak terlalu susah karena bahasanya juga bahasa Indonesia. Jadi walaupun banyak tapi intinya poin-poin pentingnya saja yang perlu kalian sampaikan ya. Nanti itu dibuat dalam bentuk video saja biar waktunya bisa kita kontrol dan tidak ada masalah di jaringan. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.